Bagus, kalau kamu sudah kirim video itu ke pangeran. Biar pangeran tahu kalau saya tidak main-main. Hei. Pulang-pulang kok nggak nyapa Dedi? Ngapain nyapa kalau misalnya Dedi aja nggak mau bantuin aku usir si cewek asongan dari kampus? Mel, Dedi itu cuman kak. Hei, Mel. Melia. Honey, hey. Hey, open the door please. Dad, aku lagi mau sendiri. Tinggalin aku. Maafin Dedi yang udah buat kamu kecewa ya, Mel. Dedi cuman gak mau kamu terlalu jauh melangkah, oke? Karena fokus kamu cuman satu, yaitu pangeran, bukan ke orang lain. Kalau seandainya pangeran tahu kalau kamu pura-pura buta, kamu akan kecewa nih. Kamu akan sakit, lebih sakit dari ini. Tunggu. Tunggu. Maaf, Pak. Kembalikan ini. Ini barang milik pribadi saya. Nggak ada hubungan sama bank. Maaf, Pak. Tapi ini udah tugas kami, Pak. Berhenti. Nggak bisa. Berhenti. Anda siapa? Nggak usah ikut campur urusan saya. Nama saya Sony, Pak. Jadi saya yang bertanggung jawab untuk urusan Pak Alex dengan pihak bank, Pak. Udah, urusan kamu udah selesai. Baik, Pak. Kalau memang pihak bank tidak menyita rumah dan barang-barang milik saya, kenapa nggak suruh anak buah Anda untuk ambil kembali barang saya, masukin ke dalam? Jadi gini, Pak. Urusan Pak Alex kan belum selesai dengan pihak bank. Dan pihak bank memberikan keringanan untuk menunda penyitaan, Pak. Termasuk penyitaan barang dan rumah milik Pak Alex. Tapi, Pak, pihak bank hanya memberikan waktu 2 hari, Pak. Jadi kalau dalam tempo 2 hari Pak Alex tidak bisa menyelesaikan hutang-hutang Pak Alex, terpaksa, Pak. Rumah dan barang-barang milik Pak Alex akan kami sita. Permisi, Pak. Gimana, Jeff? Kamu udah dapat informasi belum? Kenapa Pangeran berani ngelawan saya? Sampai dia nggak mau ngedeketin Mel. Siapa? Sudah, Pak. Bagus kalau gitu. Kalau gitu kita bicarain di dalam aja. Baik, Pak. Tapi sebelumnya kamu tolong bawain barang-barang ini kembali ke dalam rumah ya. Siap. Maaf kalau gue salah. Jelas salah. Tapi yang ini pasti nggak salah. Mungkin Rizky emang nggak akan nyolong panggung dari lo. Tapi kayaknya dia bisa nyolong Putri dari lo. Maksud lo apa? Nggak perlu ngeles. Gue tahu kali kalau lo tuh persis banget suka sama Putri selama ini. Jangan lo pikir di dalam diam gue itu gue cuek sama lo. Tapi gue memperhatikan dalam diam. Sol. Nggak bisa ngomong artinya iya. Salah. Iya deh, gue salah. Yaudah kalau gitu gue pengen ke toko musik nih. Pengen lihat beberapa peralatan yang perlu kita pakai untuk malam ini, siapa tahu yang bisa dibeli. Mau ikut? Pengen sih sebenarnya. Tapi gue kan kerja hari ini. Shift siang lagi. Next time deh. Ya udah. Ada yang mau dititip gak? Enggak. Nggak mau beli usus goreng? Ada sih. Apa tuh? Jangan sotoy. Iya Putri. Iya Pangeran. Udah ya? Sotoy banget sih, Gio. Pak Regar? Ya? Pak Regar nggak salah bawa saya ke sini. Ini kan daerah kontrakan Pak Regar. Iya sih. Cuman lihat dong ke sana. Look at that. Disewakan. Tadi waktu kita sempat berhenti di pinggir jalan, terus pemilik kontrakannya nge-WhatsApp saya. Katanya rumah yang ini baru aja dikosongin sama yang ngontrak. Soal harganya Bu Nawang nggak perlu khawatir. Cuman ya gitu deh seadanya.
Kalau itu sih nggak masalah Pak Regar. Yang penting sekarang saya sama Putri punya tempat tinggal. Ya. Oke. Aduh. Wait a minute ya. Udah dapat kontrakannya. Ntar barang-barang kamu bawa ke sini ya. Alright, okay, that's good. Bu Nawang, ayo saya anterin ke rumah yang punya kontrakan. Oh iya, ayo Pak Regar. Ya, nanti barang-barang yang ketinggalan biar Rizky aja yang nganter kemari, ya. Nggak usah khawatir, oke? Pak Regar, maaf, tadi Pak Regar itu telepon Rizky. That's true. Pak Regar tuh harusnya kan tanya saya dulu, Pak. Saya tuh udah nggak mau ngerepotin Rizky sama ibunya. Rizkynya juga nggak keberatan kok. Lagian kan itu udah tugas dia sebagai calon menantu. Calon menantu, Pak? Ya, calon menantu. Menantu itulah. Menantu saya ntar. Aku harus menyembunyikan alasan kenapa aku harus pindah dari rumah Lydia ke Rizky. Karena aku nggak mau gara-gara ini hubungan Rizky dan Lydia jadi nggak baik. Kok malah jadi bengong? Ayo, nanti orangnya keburu bobo lagi, Bu. Yuk. Oh, ayo Pak Regar. Ya. Situ tuh rumahnya. Jeff. Siapa? Jadi apa informasi yang kamu dapat soal Pangeran? Setelah saya selidiki dan saya tarik kesimpulan, hanya ada satu perempuan yang berpengaruh dalam kehidupan Pangeran saat ini, Pak. Perempuan? Siapa dia? Namanya Putri Aurora. Saya tahu anak itu. Tapi saya nggak nyangka. Kenapa Pangeran mau merendahkan dirinya sama perempuan seperti itu? Iya, Pak. Bahkan menurut informasi yang saya dapat, mereka bekerja di satu tempat yang sama. Bekerja di mana dia? Sebuah resto, Delica Cafe. Sebagai pelayan, Pak. Pangeran jadi pelayan? Ini benar-benar keterlaluan. Putri bisa kuliah di kampus Bunga Bangsa melalui jalur beasiswa, Pak. Kalau soal itu saya udah tahu. Karena dulu Pangeran pernah punya masalah sama dia di kampus. Sampai Pangeran kena skors di sana gara-gara si Putri ini. Tapi sekarang Putri sudah tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa di sana, Pak. Karena beasiswanya sudah dicabut oleh pihak kampus secara sepihak. Untuk itu, saat ini dia bekerja di restoran untuk melanjutkan kuliahnya. Dia perempuan yang selalu bikin Pangeran kena masalah. Aku akan bikin perhitungan ke Putri. Karena dialah penyebab yang sudah buat aku jadi begini. Saya mau temui anak ini. Kita cari dia. Baik, Pak.